Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 saham besar rontok, manakah yang bisa dibeli? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Semua saham yang akan dibahas adalah saham terkenal, yang harganya masih mengalami penurunan di tahun 2024. Padahal, saham-saham ini punya berbagai kelebihan yang mungkin bisa dipertimbangkan. Apa saja nama sahamnya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Langsung saja kita bahas nama sahamnya. Yang pertama adalah ASII, di mana harganya masih turun 10,53% di tahun 2024. Sekilas tentang rasio keuangannya, net profit margin 10,66%, net income turun 3,87%, dan membagi dividen dengan yield 10,18%. Sekilas tentang rasio keuangan bisa dikatakan ASII ini masih cukup menarik, apalagi menawarkan dividen yield yang tinggi, yakni 10,18%. Kita lihat sekilas untuk kinerja secara kuarternya. Di Q2 tahun 2024, perusahaan ini berhasil membukukan laba 10,66 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan Q1, tapi masih lebih rendah dibandingkan Q4 tahun 2023, apalagi Q2 2023 dan Q1 2023. Bagaimana kinerja setahunnya? Di tahun 2023, mereka membukukan laba 44,5 triliun, yang mana mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Nah, tapi apakah di tahun 2024 bisa mengulangi hal yang sama, di mana kinerjanya mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2023? Mengingat kondisi ekonomi di tahun 2024 rasanya lebih sulit dibandingkan tahun 2023, khususnya untuk beberapa perusahaan di sektor tertentu. Sekilas kita lihat tentang kinerja harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat ASII ini dulunya diperdagangkan di atas harga 8.000 dan pernah juga turun hingga di bawah angka 4.000. Tapi di tahun 2024 ini, saat video ini dibuat harganya di angka 5.100. Nah, itu berarti sebenarnya dari sudut pandang jangka panjang ini bisa dilihat bahwa ada potensi harga sahamnya bisa naik ke angka 6.000 bahkan ke angka 7.000. Tapi tidak menutup kemungkinan juga harganya turun di bawah angka 4.000. Meskipun begitu, jika ditarik panjang dalam 10 tahun, harga saham ASII belum pernah menyentuh angka 3.000 sesudah stock split. Bagaimana dari aspek historical PBV? Saat video ini dibuat, PBV ASII ada di angka 1,04 kali. Dan jika dibandingkan dalam 10 tahun terakhir, PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan menarik karena berada di bawah rata-rata di 10 tahun terakhir, yakni berada pada angka 2,07 kali. Nah, itu artinya sebenarnya ada potensi harga saham ASII mengalami peningkatan karena diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dan untuk saham sekelas ASII yang memiliki laba 40-an triliun, rasanya masih cukup menarik dan ada potensi kenaikan harga saham dari sisi valuasi PBV-nya karena masih dihargai dengan angka 1,04 kali. Setidaknya mungkin bisa mencapai angka 1,5 kali atau bahkan lebih, tapi kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Untuk secara probabilitasnya, kamu bisa lihat di sini, dalam 10 tahun terakhir sayangnya ASII mengalami penurunan harga saham yang lebih besar dibandingkan kenaikannya. Hal itu terlihat dari probabilitas yang hanya 30%. Bahkan di bulan November, ASII punya probabilitas kenaikan yang sangat rendah yakni hanya 22% dan juga bulan Mei yakni 20% saja. Sebagai informasi, harga sahamnya pernah turun 19% di tahun 2015, pernah turun 15% di tahun 2019, dan 13% di tahun 2020. Nah, bagaimana dengan tahun 2024 ini? Mengingat jika dibandingkan dengan harga saham, sebenarnya ASII sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan dari sisi valuasi, sebenarnya PBV ASII sudah bisa dikatakan cukup rendah dibandingkan data 10 tahun terakhir. Untuk historical dividen, menariknya ASII merupakan saham yang konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun, setidaknya dalam waktu 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat di sini bahwa biasanya saham ini membagi 2 kali dalam 1 tahun, sejak tahun 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Nah, ini menarik karena meskipun terjadi pandemi pada tahun 2020, ASII tetap berkomitmen membagi dividen 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2021. Padahal jika kita bandingkan dengan kinerja di tahun 2020, memang terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019.
Tapi pada tahun 2021, perusahaan ini kembali bangkit dan mencetak laba yang jauh lebih besar. Bahkan di tahun 2023, labanya sudah naik signifikan dibandingkan tahun 2020. Nah, padahal secara valuasi PBV kamu bisa lihat, PBV di tahun 2020 mirip seperti PBV di tahun 2024. Pertanyaannya, apakah ini merupakan sebuah kesempatan? Oke, saham kedua adalah TLKM yang mana harganya masih turun 26% di tahun 2024. Sekilas tentang rasio keuangan, net profit margin secara kuarter 15%, net income turun 9,8% secara kuarter, dan dividend yield 6,05% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Kita lihat kinerjanya hingga Q2 tahun 2024. Sayangnya mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dan sebagai informasi, dari 6 data terakhir kinerja di Q2 ini memang masih lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2023. Tapi lebih rendah dibandingkan 4 data sebelumnya, yaitu Q1 2023, Q2 2023, Q3 2023, dan Q1 tahun 2024. Dan untuk data setahunnya di tahun 2023 tercatat laba bersih 32,2 triliun yang mengalami peningkatan meskipun belum sebaik tahun 2021. Nah, kamu bisa lihat sini. Untuk total pendapatan perusahaan baik itu secara kuarter maupun secara setahun tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kamu bisa lihat dalam data 6 tahun terakhir pendapatannya bisa dikatakan bergerak pada range yang tidak terlalu lebar di mana tidak mengalami peningkatan signifikan tapi juga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Nah, pertanyaannya, apakah ini menandakan bahwa TLKM sudah semakin sulit untuk melakukan ekspansi dalam hal meningkatkan kinerja pendapatan dan laba bersihnya? Kita tidak tahu. Kita harus lihat untuk data beberapa tahun ke depan untuk memastikan apakah perusahaan ini masih bisa tumbuh atau tidak. Tapi jika dibandingkan dengan data 6 tahun terakhir, bisa dilihat di sini bahwa tidak terjadi kenaikan laba yang signifikan maupun tidak terjadi penurunan laba juga yang signifikan. Sekilas tentang harga saham dalam 10 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, Telkom sudah diperdagangkan di bawah 3.000. Nah, angka tersebut merupakan angka yang mirip seperti pada tahun 2020, bahkan di bawah tahun 2016. Pertanyaannya, apakah kinerja Telkom di tahun 2024 ini masih setara dengan kinerja Telkom di tahun 2020 bahkan di bawah tahun 2016 sehingga secara harga saham dihargai dengan angka yang sama? Kamu bisa lihat sini, dari aspek historical PBV, saat video ini dibuat PBV TLKM bisa dikatakan menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Biasanya rata-rata PBV TLKM adalah 3,89, tapi kini hanya 2,25 kali. Meskipun angka PBV 2,25 kali belum bisa dikatakan sangat murah, tapi jika dibandingkan dengan data 10 tahun terakhir, angka PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan jauh lebih murah dibandingkan data beberapa atau bahkan 10 tahun terakhir. Dulunya bahkan sempat di atas PBV 5 kali, tapi angka PBV saat ini hanya 2,25 kali. Itu artinya apabila kita mengharapkan TLKM balik saja ke angka PBV 3 kali, ada potensi terjadi kenaikan harga. Meskipun begitu, di satu sisi kamu harus ingat bahwa PBV saham-saham besar seperti misalnya BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain yang merupakan saudara TLKM di BUMN sebenarnya bisa dikatakan cukup mirip dengan PBV Telkom saat ini. Sehingga apakah itu bertanda bahwa PBV-nya memang sudah sewajarnya di angka sekitaran 2 kali ini? Kita tidak tahu, kita harus lihat untuk kinerja TLKM ke depan. Apabila kinerja TLKM mampu tumbuh dengan signifikan, seharusnya bisa dihargai dengan angka yang lebih tinggi. Tapi jika tidak, mungkin angka PBV saat ini merupakan angka wajar dari saham TLKM. Kita lihat secara probabilitasnya dalam 10 tahun terakhir, probabilitas saham TLKM adalah 60%. Masih lebih baik karena secara probabilitas 6 kali mengalami peningkatan dan hanya 4 kali mengalami penurunan. Meskipun begitu, kamu harus ingat bahwa saat mengalami penurunan, harga saham TLKM turun cukup signifikan, yakni 15%, 16%, 7%, dan kini di tahun 2024 turun 25,3% hingga video ini dibuat. Nah, itu berarti dalam 10 tahun terakhir, harga pada saat video ini dibuat merupakan penurunan terbesar untuk saham TLKM ini sendiri. Untuk aspek dividen, saham TLKM juga konsisten membagi dividen setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Sejak tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Tapi jika dibandingkan untuk kinerja pertumbuhan dividen per share,
sebenarnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau bahkan spektakuler. Memang untuk angka dividen per share-nya naik dibandingkan 10 tahun sebelumnya, tapi tidak sespektakuler kenaikan dividen per share seperti saham bank lainnya, misalkan Mandiri, BCA, BNI, dan BRI. Nah, ketiga, saham BRI. Saham ini masih turun 9,25% di tahun 2024. Meskipun saat video ini dibuat, harga saham BRI mengalami peningkatan harga dalam 3 hari terakhir, tapi secara historik kamu bisa lihat masih turun 9,2% di tahun 2024. Biasanya saham ini diperdagangkan di bawah angka 5.000, tapi saat video ini dibuat sudah berada di atas 5.000. Sekilas kita lihat tentang rasio keuangan. Net profit margin 27%, net income turun 0,74%, dan dividen yield 6,19% yang dibagi di tahun 2024. Untuk aspek rasio keuangan BRI bisa dikatakan menarik meskipun net income-nya turun tipis. Sekilas kita lihat tentang kinerja Q2-nya. Q2 BRI mencetak laba sebesar 13,9 triliun yang mana memang mengalami penurunan dibandingkan data beberapa kuarter sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini dari data 6 kuarter terakhir, kuarter Q2 tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari aspek labanya. Dari yang awalnya 15,5, 13,9, 14,6, 16,2, 15,9 dan kini hanya 13,91. Bagaimana data setahunnya? Hingga tahun 2023, BRI mencetak laba 60,42 triliun dan ini merupakan laba terbesar dalam 6 tahun terakhir. Pertanyaannya, bagaimana dengan tahun 2024? Apakah BRI bisa meningkatkan labanya dibandingkan tahun 2023? Mengingat dalam 6 tahun terakhir, labanya cenderung tumbuh dari waktu ke waktu. Memang terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, tapi setelah itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kita tunggu saja hingga data Q4 tahun 2024 untuk saham BRI ini. Sekilas kita lihat tentang harga sahamnya. Saat video ini dibuat, BRI memang di angka 5.150, yang dulunya sempat di atas angka 6.000. Tapi jika dilihat dalam waktu 10 tahun terakhir, sebenarnya harga saham BRI mengalami peningkatan yang luar biasa. Dari yang awalnya 2.000-an, kini sudah di angka 5.150. Bagaimana dari aspek historical PBV-nya? Nah, ini menarik. Karena BRI saat video ini dibuat bisa dikatakan diperdagangkan pada rata-rata PBV-nya, yaitu 2,55 kali. Dan ada yang menarik di sini, kamu bisa lihat bahwa historical PBV BRI berada pada range tertentu, yakni biasanya di bawah 3 kali, tapi di atas 1,91 kali. Memang ada beberapa tahun tertentu atau waktu tertentu terjadi fenomena yang di luar ekspektasi, di mana valuasinya turun di bawah 1,90 kali, tapi juga naik di atas 3 kali. Tapi secara normal kamu bisa lihat ini merupakan range pergerakan PBV BRI, sehingga kamu bisa mempertimbangkan hal itu dalam mengambil keputusan beli ataupun jual. Dari aspek probabilitas, BRI memiliki probabilitas kenaikan 60% dalam 10 tahun terakhir. Untuk penurunannya turun 0,89% di tahun 2015, 0,81% di tahun 2018, 5,24% tahun 2020, dan kini 8,85% di tahun 2024 saat video ini dibuat. Kemudian kita bahas dari aspek dividen per share atau historical dividen yang pernah dibagikan. Sejak tahun 2014 hingga sekarang BRI konsisten membagi dividen. Dan BRI ini terkenal sebagai salah satu saham yang paling konsisten membagi dividen bahkan sejak IPO. Menariknya, angka dividen per share BRI terus mengalami peningkatan meskipun memang ada beberapa tahun seperti tahun 2020 yang dividennya dibagi di tahun 2021 memang mengalami penurunan. Tapi secara jangka panjang bisa dikatakan BRI meningkatkan dividen per share-nya dari waktu ke waktu. Tentu saja kamu harus menyesuaikan dengan angka stock split saat kamu melihat data yang ditampilkan ini. Mengingat BRI pernah melakukan stock split sehingga dividen per share-nya juga harus disesuaikan. Saham berikutnya adalah GGRM yang mana harganya turun 22% di tahun 2024. Sekilas tentang rasio keuangan. Net profit margin secara kuarter 1,39%, net income turun 75%, dividen yieldnya 7,4% yang sayangnya dibagi terakhir di tahun 2023. Untuk rasio keuangan sebenarnya GGRM ini tidak menarik karena net profit marginnya sangat rendah dan net income-nya turun signifikan. Bahkan mereka tidak membagi dividen hingga saat video ini dibuat di tahun 2024.
Sekilas kita lihat tentang kinerja hingga Q2-nya. Di Q2, GGRM hanya membukukan laba sebanyak 330 miliar saja, yang mana laba ini menjadi yang terendah dalam 6 kuartal terakhir. Bahkan jika dibandingkan dengan Q1, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Untuk data setahunnya, di tahun 2023, GGRM mencetak laba sebanyak 5,3 triliun rupiah. Angka ini memang mengalami lonjakan dibandingkan data tahun 2022. Tapi jika melihat data hingga Q2 tahun 2024, saya cukup pesimis apakah laba GGRM bisa melebihi laba di tahun 2023, mengingat terjadi penurunan yang sangat signifikan. Nah, untuk harga sahamnya, tentu saja hal itu berpengaruh signifikan terhadap harga saham GGRM. Bagi kamu yang belum tahu, dulunya saham ini bahkan sempat diperdagangkan pada angka di atas 80 ribuan, tapi kini hanya 16 ribuan saja. Apakah merupakan sebuah bencana? Itu berarti orang-orang yang membeli saham ini pada harga di atas 50 ribuan hingga saat ini mengalami floating loss yang sangat signifikan. Padahal saham ini merupakan salah satu saham yang terkenal. Pertanyaannya, apakah itu disebabkan karena memang terjadi penurunan kinerja dari tahun-tahun sebelumnya? Mengingat industri rokok merupakan salah satu industri yang bisa dikatakan mengalami dampak yang luar biasa akibat adanya kenaikan biaya cukai yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Bagaimana dari aspek historical PBV? Historical PBV atau rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir adalah 2,27 kali dan kini PBV-nya hanya 0,51 kali. Artinya harga saham GGRM saat ini diperdagangkan hanya kurang lebih setengah dari modal per lembar yang mereka miliki. Nah, ini menarik karena meskipun GGRM ini merupakan salah satu saham yang cukup besar dan terkenal, tapi harga sahamnya diperdagangkan setengah dari modal per saham yang mereka miliki. Dulunya memang rata-rata PBV-nya 2,27 kali, tapi menurut saya kita tidak boleh menggunakan angka 2,27 kali, mengingat GGRM memang mengalami penurunan kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Tapi apabila kamu menggunakan angka PBV 1 kali saja, berarti ada potensi kenaikan 0,5 kali untuk PBV-nya dibandingkan harga saat video ini dibuat. Dan pertanyaannya, apakah itu merupakan sebuah kesempatan atau memang sudah sewajarnya GGRM dihargai dengan PBV serendah ini? Untuk probabilitasnya, GGRM memiliki probabilitas yang sangat rendah yakni hanya 30% dalam 10 tahun terakhir. Hanya pernah naik dalam 3 tahun saja, yaitu tahun 2016 17%, 2017 naik 31%, dan 2023 naik 12,9%. Nah, dulunya saham GGRM ini memang pernah turun signifikan, seperti pada tahun 2022 yang turun 41% dan tahun 2019 yang turun 37%. Untuk aspek dividen per share, sayangnya GGRM ini juga tidak konsisten membagi dividen setiap tahun setidaknya sejak tahun 2014. Di mana kamu bisa lihat sini, pernah absen membagi dividen pada tahun 2020 dan hingga video ini dibuat, GGRM belum ada kabar tentang pembagian dividen di tahun 2024. Apakah mereka nantinya akan tiba-tiba membagi dividen atau tidak, kita tidak tahu. Saham terakhir adalah BJTM yang mana harganya turun 9,6% di tahun 2024 ini. Sekilas tentang rasio keuangan, net profit margin 16,3%, net income tumbuh 1,52%, dan dividen yield 9,6% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk aspek rasio keuangannya bisa dikatakan BJTM ini masih baik. Sekilas kita lihat tentang kinerja secara kuarternya. Hingga Q1 2024, BJTM mencetak laba 310 miliar, yang mana memang laba ini mengalami penurunan dibandingkan beberapa kuarter sebelumnya, meskipun masih lebih baik dibandingkan Q1 tahun 2023. Bagaimana dengan data setahunnya? Pada tahun 2023, BJTM menghasilkan laba sebanyak 1,4 triliun, yang mana sayangnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2022. Begitu juga dengan tahun 2020. Nah, kamu bisa perhatikan di sini. Di tahun 2020 terjadi pandemi, tapi BJTM mampu meningkatkan labanya dibandingkan tahun 2019. Nah, tapi di tahun 2023 ini, meskipun tidak terjadi pandemi, tapi kenapa labanya mengalami penurunan? Bahkan laba yang dicapai lebih rendah dibandingkan tahun 2020 saat terjadi krisis. Sekilas kita lihat tentang harga sahamnya. Saat video ini dibuat, BJTM di angka 565, yang mana harganya sudah turun cukup signifikan dibandingkan beberapa harga terakhirnya. Tapi ingat, dulunya saham ini diperdagangkan pada harga di bawah Rp500. Nah, itu artinya harga pada saat video ini dibuat mirip seperti harga pada tahun 2017 yang lalu.
Secara historikal PBV, saat video ini dibuat, BJTM di angka 0,73 kali, dan rata-rata PBV-nya biasanya 1,1 kali. Nah, apakah berarti PBV BJTM saat video ini dibuat sudah bisa dikatakan menarik? Mengingat PBV-nya setara dengan PBV di tahun 2020. Tapi, seperti yang saya katakan tadi, kamu harus ingat bahwa kinerja laba di tahun 2020 ini masih lebih baik dibandingkan kinerja laba di tahun 2023. Nah, kita tidak tahu apakah di tahun 2024 mereka mampu untuk tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2023 atau tidak. Jadi kita harus tunggu datanya hingga Q4 tahun 2024 ini. Tapi, apabila BJTM mampu naik ke PBV satu kali saja, itu berarti terdapat potensi gap yang cukup menarik untuk saham BJTM ini. Untuk aspek probabilitasnya, probabilitas BJTM dalam 10 tahun terakhir juga relatif rendah, yakni 30% saja. Tapi, untuk kenaikannya bisa dikatakan cukup signifikan, di mana naik 30% tahun 2016 dan 24% tahun 2017. Ada juga kenaikan 7,9% di tahun 2021. Nah, hingga video ini dibuat, BJTM memang memiliki probabilitas yang rendah pada bulan September, sehingga kamu mungkin bisa waspada apabila terjadi penurunan harga lagi untuk saham BJTM di bulan September. Sekilas kita lihat tentang historical dividend. BJTM ini menarik karena merupakan salah satu saham yang rutin membagi dividen setiap tahun, setidaknya sejak tahun 2014 saat video ini dibuat. Dan angka dividen per share-nya bisa dikatakan mengalami peningkatan yang cukup menarik meskipun tidak naik sangat signifikan jika dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Tapi secara dividen yield, BJTM ini cukup menarik karena menawarkan yield yang cukup tinggi. Nah, tadi kita sudah membahas 5 saham yang cukup terkenal yang mengalami penurunan harga di tahun 2024. Apakah dari 5 saham itu ada yang menarik perhatianmu untuk dianalisa dan dilakukan pembelian? Tapi ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Nah, kamu tentu harus ingat bahwa saat terjadi penurunan harga saham yang signifikan, apabila kinerja perusahaan sebenarnya lagi baik-baik saja atau masih punya prospek ke depan, itu merupakan suatu kesempatan untuk melakukan pembelian. Kamu tentu tidak bisa memperoleh keuntungan saat membeli saham di harga tinggi, tapi kamu baru bisa memperoleh keuntungan yang optimal saat harga sahamnya turun signifikan dan kemudian mengalami kenaikan. Sebagai informasi, apabila kamu mau belajar bagaimana cara mempertimbangkan apakah saham itu layak di hold atau tidak, mungkin video berikut ini bisa membantu. Silahkan nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Saat ini saya mau sharing 5 poin yang sebaiknya kamu cek lagi saat saham yang kamu punya harganya turun drastis. Apabila 5 poin ini masih aman, sebenarnya kamu masih bisa sedikit tenang sambil tunggu laporan Q2 dan informasi terkini tentang perusahaan. Saya akan gunakan saham BRI sebagai contoh, tapi sebenarnya kamu bisa gunakan juga saham yang lain. Sesuaikan saja dengan poin pembahasannya dan saham yang kamu punya di portofolio. Seperti biasa, disclaimer on, saham yang disebutkan hanya sebagai contoh dan bukan rekomendasi. Rugi kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Poin pertama, bandingkan harga dan laba masa lalu dengan masa sekarang. Poin pertama yang harus kamu lakukan saat harga saham turun signifikan adalah melihat harga dan laba. Cek lagi, harga saat ini setara dengan harga pada tahun berapa. Misalnya, dengan harga BRI 4.410, angka tersebut setara dengan harga di tahun 2019. Artinya, kita seolah-olah sedang masuk ke dalam mesin waktu dan kembali di tahun 2019 untuk diberikan pilihan. Apakah mau beli BRI? Di tahun 2024 nanti, harganya naik hingga ke angka 6.450. Meski begitu, ada 2 hal yang kita tidak tahu. Pertama, kita tidak tahu apakah harga BRI bisa turun lebih dalam lagi dari 4.410. Yang kedua, kita tidak tahu apakah BRI nantinya bisa naik ke angka 6.450 lagi atau tidak. Satu hal yang kita tahu, saat berada di angka 4.410 di tahun 2019, laba Q1 BRI adalah 8,2 triliun rupiah. Dan saat berada di angka 4.410 di tahun 2024, laba Q1-nya adalah 15,98 triliun. Artinya, dengan harga saham yang sama, kamu akan membeli perusahaan yang labanya sudah naik hampir 1 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun saja. Dengan asumsi dividen payout rasionya sama, berarti dividen yang kamu terima di tahun 2025 nanti berpotensi 1 kali lipat lebih besar dari dividen tahun 2020. Kesimpulan pertama,
Cek lagi saham yang kamu beli. Bandingkan harga dan laba masa lalu dengan masa sekarang. Jika dengan harga yang sama labanya tumbuh signifikan, berarti perusahaannya itu tumbuh. Contohnya seperti BRI, Q1 2019 8,2, Q1 tahun 2024 sudah 15,98 triliun. Tapi, jika dengan harga yang sama, labanya malah turun di tahun 2024, itu yang harus diwaspadai. Poin kedua, bandingkan valuasi masa lalu dan masa sekarang. Selain harga dan laba, kamu juga harus cek valuasinya. Jangan sampai harganya turun karena memang sudah mahal dari awal. Alhasil, kamu hanya akan hold saham tersebut sambil berharap harganya naik lagi, entah kapan hal itu akan terjadi. Sebagai contoh, saham BRI di tahun 2019 memiliki valuasi PBV di atas 2,54 kali, yang mana lebih tinggi dari PBV rata-ratanya, yaitu 2,54 kali. Nah, saat itu harga sahamnya pernah sekitar 4.410 seperti yang tadi kita lihat. Di tahun 2024 ini, saat harganya juga 4.420, PBV BRI adalah 2,28 kali pada kotak berwarna merah ini, yang mana lebih rendah dari PBV rata-rata 2,54 kali. Itu artinya pada harga yang sama, BRI ditawarkan dengan valuasi yang lebih rendah di tahun 2024. Memang, angka PBV 2,2 kali saat video ini dibuat belum bisa dikatakan sangat murah, karena masih dijual di atas book value-nya. Tapi secara histori, kamu bisa lihat bahwa dulu BRI pernah ditawarkan pada PBV sekitar 1,5 kali saat krisis tahun 2020. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu merasa 2,2 kali itu masih sangat mahal atau sudah cukup masuk akal jika dibandingkan dengan valuasi saat krisis? Pertimbangannya, laba BRI di Q1 tahun 2024 sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Kesimpulan kedua, cek valuasi saat ini dibandingkan masa lalu. Apabila valuasinya, misalnya PBV, masih masuk akal dan kinerja keuangannya tumbuh, itu merupakan kabar bagus. Tapi jika sebaliknya, PBV sudah tinggi, tapi kinerjanya malah turun. Itulah yang harus kamu waspadai. Gimana menentukan PBV yang masih masuk akal? Logikanya sederhana. Perusahaan dengan laba 60 triliun di tahun 2023 saja dihargai pada PBV 2,5 kali sebagai rata-ratanya. Apabila saham kamu labanya tidak seberapa, tapi dijual dengan PBV di atas 2 kali, apakah itu masih masuk akal? Di sini kita tidak berbicara soal angka PBV yang ideal, tapi logika sederhana saja. Poin ketiga, estimasi kemungkinan periode tunggu berapa lama. Poin ketiga yang perlu kamu lihat adalah histori harga saham bisa balik lagi ke angka tertinggi berapa lama. Poin ini dibutuhkan agar kamu tahu kira-kira estimasi waktu tunggu berapa lama. Menurut saya hal ini penting karena bertujuan agar kamu tahu kira-kira pada kondisi terburuk, saya harus hold saham ini berapa lama? Atau, berapa lama kira-kira saya harus siap melihat floating loss berwarna merah pekat di portofolio? Poin ini berpengaruh kepada psikologi seseorang karena terus-menerus akan melihat floating loss di portofolio. Dalam jangka waktu 1 bulan, kamu mungkin masih bisa santai. Tapi, apabila kamu terus-menerus lihat angka floating loss selama 1 tahun dan semakin besar, yakinkah kamu masih tetap bisa santai? Atau jangan-jangan langsung cut loss? Inilah tujuan dari poin ketiga ini, agar kita bisa memperkirakan waktu tunggu paling lama dari suatu saham, sehingga bisa berpikir dengan lebih rasional. Misal, berdasarkan grafik saham BBRI di bawah ini, kamu bisa lihat waktu tunggu BRI yang paling lama mungkin sekitar 2 tahun, agar harganya bisa balik naik lagi. Dari sekitar tahun 2015, baru kembali naik ke angka tertinggi di sekitar tahun 2017. Kamu bisa lihat untuk histori kenaikan harga saham BRI dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan chart yang ada di tampilan ini. Dengan mengetahui kondisi ini, berarti kamu sudah tahu estimasi kamu harus tunggu sampai harga saham naik lagi, paling lama sekitar 2 tahun dari sekarang. Dengan catatan kinerja perusahaan terus tumbuh dan tidak ada masalah signifikan yang berpengaruh terhadap fundamental perusahaan. Selanjutnya, yang jadi pertanyaan, apakah kamu bisa hold saham merah ini selama 2 tahun? Jika bisa, lanjutkan. Jika tidak, pertimbangkan untuk cut loss secepat mungkin. Kesimpulan ketiga, cek harga masa lalu, butuh berapa lama untuk kembali ke harga tertingginya lagi. Jika durasi waktunya masih tergolong pendek dan kamu masih bisa tunggu, itu bagus. Tapi jika durasi waktunya sangat lama atau bahkan tidak pernah kembali lagi, berdasarkan data histori, kamu harus waspada. Poin keempat, simulasi potensi capital gain di masa depan dari harga rata-rata.
Poin 4 ini sebenarnya nanti akan dibahas lebih detail pada video yang akan kamu nonton di akhir pembahasan. Jadi saat ini, saya hanya akan menyampaikan inti sarinya saja. Yang jelas, kamu bisa hitung potensi profit yang mungkin bisa diperoleh apabila harga saham kembali ke angka tertingginya. Tentu saja kamu harus gunakan harga rata-rata pembelianmu. Pada tabel di bawah, saya gunakan harga rata-rata misalnya Rp5.000 untuk saham BRI. Apabila harga naik lagi ke 6.450, berarti ada potensi capital gain sekitar 29% atau 29 juta dengan modal 100 juta rupiah. Semakin rendah harga rata-rata tentunya semakin bagus. Jadi, yang harus kamu pikirkan di sini, bagaimana caranya agar harga rata-rata semakin rendah. Poin itu akan dibahas pada video di akhir pembahasan ini. Kesimpulan keempat, hitung potensi capital gain di masa depan. Apabila potensinya masih menarik, itu bagus. Apabila potensinya kecil dan tidak menarik, kamu harus waspada. Poin kelima, hitung potensi gap dividend yield di harga rata-rata. Sama seperti poin 4, poin 5 ini juga akan dibahas pada pembahasan di akhir video. Inti dari poin ini adalah, kamu melihat selisih dividend yield yang bisa kamu peroleh saat harga saham turun signifikan. Sama seperti tadi, harga yang kita gunakan tentu saja adalah harga rata-rata pembelian. Misal, dengan harga rata-rata Rp5.000, kamu akan mendapatkan dividen yield sekitar 6,38% apabila BRI bagi dividen 319 per lembar. Angka itu jauh lebih bagus dibandingkan kamu beli di harga pucuk dan hanya dapat dividen 4,95%. Artinya terdapat selisih dividen yield sekitar 1,43% dengan harga rata-rata Rp5.000. Padahal total dividen yang diterima sama, yaitu 6,3 juta rupiah. Semakin rendah harga rata-rata akan semakin bagus. Jadi, kamu harus pastikan harga rata-rata kamu masih menarik untuk memperoleh dividen. Kesimpulan kelima, pastikan dengan harga rata-rata sekarang, potensi dividen yield yang kamu terima semakin tinggi. Aspek lain yang harus kamu lihat juga adalah konsistensi pembagian dividen, baik dari sisi dividen yield, payout ratio, dan dividen per share. Pastikan saham yang kamu punya itu konsisten bagi dividen dengan payout ratio yang stabil. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, strategi nabung saham di stock market, dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.